P2,5TO2 ini adalah TO2 yang sudah jadi, yang dapat kita beli di online itu banyak sekali nih TO2 ini. Nah, mungkin nanti ini akan digunakan untuk membandingkan performanya dengan TO2 yang disintesis. Dan jangan lupa ya, setiap bahan kimia itu ada MSDS. Kita harus memperhatikan MSDS dari setiap bahan kimia yang kita gunakan. Karena penanganan apabila terjadi tumpahan ada di sana, di MSDS. Penanganan atau pengelolaan penyimpanan juga ada di sana. Penamaan istilah-istilah, terus apa yang harus kita perlakukan itu juga sudah tercantum semua di MSDS. Nah, kemarin ini tahapannya pencampuran TTIP dengan metanol. Metanol ini sebagai pelarut, ya, ingat metanol sebagai pelarut. Kalau yang digunakan pelarut adalah air, itu tidak bisa, karena TTIP akan segera bereaksi dengan air, ya, terjadi hidrolisis. Nah, ini jadi air, TTIP atau campuran TTIP dengan alkohol kalau direaksikan dengan air akan langsung mengalami reaksi hidrolisis, ya. Jadi TTIP kalau kena air akan mengalami hidrolisis dengan reaksi seperti ini. Makanya harus dijaga. TTIP ini harus dijaga dari air. Begitu juga dengan mungkin prekursor yang lainnya. Dengan TTIP ini harus dikondisikan supaya tidak kena uap air, tidak kena tetesan air. Nah, fungsi metanol untuk menghomogenkan TTIP supaya TTIP itu tersebar merata di dalam parut itu, supaya tersebar merata. Kalau misalnya TTIP langsung ditambahkan dengan air, bisa jadi hasilnya nanti besar-besar partikelnya. Tetapi kalau dilarutkan, dihomogenkan, disebarkan di metanol, hasilnya akan baik. Ya, akan baik. Jadi TTIP-nya tidak menggumpal secara molekulnya, tetapi tersebar di metanol, kemudian baru ditambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, nanti baru akan mengalami proses hidrolisis, kemudian kondensasi dan terbentuk serbuk TiO2. Nah, ini kemudian Nah, proses sol gelnya di mana? Proses sol gelnya ya ini, TiO2 yang terbentuk ini bentuknya seperti gel. Ya, TiO2 bentuknya seperti gel. Gel berwarna putih kemudian dipisahkan dari filtratnya atau pelarutnya seperti ini dengan dikeringkan di dalam oven pada temperatur sekian selama sekian. Nah, kemarin ada yang mencoba menguapkan pelarutnya ini dengan memanaskan pada temperatur 100 derajat selama 5 jam, ternyata tidak berhasil. Kemungkinan karena waktunya 5 jam kalau nggak salah kemarin belum kering. Padahal harapan kita sudah kering. Ya, kita dapat gel basah, kemudian dikeringkan gitu, sehingga kita memperoleh bentuk serbuk. Nah, tapi serbuk itu belum berbentuk kristalin, ya, belum berbentuk kristalin. Masih ikatan TiO2, masih ikatan Ti dengan O, tetapi belum membentuk struktur TiO2. Nah, selanjutnya ketika sudah kering tadi, itu namanya serogel. Serogel itu adalah gel yang sudah kering, namanya serogel. Itu dihaluskan dengan ball milling, kering, dilanjutkan dengan cara basah, dengan dibasahi dengan isopropanol selama 3 jam, baru setelah itu dikeringkan kembali, ya, dikeringkan kembali ini, itu dikalsinasi. Nah, proses kalsinasi ini fungsinya untuk membentuk kristal, supaya TiO2 yang terbentuk itu berwujud kristal. Ikatannya, ya, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa
untuk vaksinasi pada temperatur tertentu ini tidak tidak biasa ya, tidak seperti mengoven bahan, karena harus kita perhatikan waktunya, kita menggunakan waktu berapa jam, kemudian peningkatan temperaturnya bagaimana, itu perlu diperhatikan yang kita gunakan nanti. Dan ingat, waktu 4 jam itu dihitung ketika temperatur sudah temperatur tertentu, misalnya 300 derajat. Tidak ketika kita menyalakan furnace, itu kita hitung, itu tidak ya. Temperatur sudah 300 derajat, baru kita hitung dari menit ke 0. Nanti dilanjutkan 4 jam. Itu juga untuk temperatur yang lainnya. Dan jangan lupa, ketika sudah 4 jam, tidak boleh langsung dibuka ini. Tutupnya tidak boleh langsung dibuka, tetapi dimatikan alatnya atau diturunkan suhunya pada temperatur ruangan, kemudian didiam sampai temperaturnya turun mendekati temperatur ruangan. Nah, ini agak lama, atau mungkin lama kalau temperaturnya 800 derajat itu butuh waktu lama, lebih dari 1 jam. Jadi beda perlakuan ketika menggunakan furnace dengan oven. Kalau oven relatif rendah suhunya, paling 110 derajat ya. Umumnya kalau yang biasa digunakan di lab itu kalau oven 110 derajat. Nah, begitu kita mendapatkan material yang kita sintesis, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah melakukan karakterisasi. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan karakterisasi atau instrumen kimia yang digunakan itu sebenarnya banyak. Tetapi penelitian ini hanya 3 yang digunakan, yaitu TEM, untuk mengetahui morfologi, untuk mengetahui jenis kristal, fasa kristal, bahkan ukuran partikel. Jadi TEM ini biasanya adalah foto, tapi elektron. Foto yang memanfaatkan elektron. Kalau foto biasa mungkin cahaya ya, cahaya. Tetapi kalau TEM yang digunakan adalah elektron, berkas elektron. Kemudian XRD ini untuk mengetahui ukuran kristal dan ukuran kristal, kemudian jenis kristal juga bisa dipelajari dengan XRD. Nah, biasanya ini bisa 0 sampai 90 derajat sudut theta ya, tetapi di sini menggunakan 10 sampai 80. Mengapa kok menggunakan 10 sampai 80? Saya sambil. Nah, ini 10 sampai 80. Mengapa kok menggunakan 10 sampai 80? Karena di bawah 10 derajat itu kalau belum muncul puncak sama sekali, sehingga dipotong langsung mulai dari 10 sampai 80. Kalau mau mulai 20 ya nggak apa-apa sebenarnya, karena puncaknya kan baru muncul di puncak ke-25 ini. Nggak apa-apa kalau 20. Kalau mau enggak, tapi kan tidak ada puncak yang muncul. Padahal yang kita pelajari baru muncul di 25. Gitu. Jadi pemilihan sudut ini nanti ya tergantung kita mau menampilkan data seperti apa. Kalau teman-teman karakterisasi XRD di lab terpadu nanti akan ditanya oleh operatornya, Mas Mbak ini sudut 2 tetanya mau mulai sudut berapa dan sampai berapa, itu biasanya ditanyakan. Karena mungkin selain PiO2 akan muncul puncak di antara 0 sampai 10. Ya, jadi beda-beda, tiap material itu beda-beda tergantung ini jenis materialnya. Karena operator kan tidak tahu ya, kadang sampel itu tidak ada namanya, hanya kode sampel. Misalnya A1, A2, tidak ada nama TO2 di sana. Sehingga operator ya hanya melaksanakan karakterisasi saja. Kalau tidak tahu ya nanti repot.
Kalau operator mengeset alatnya dari 20 sampai 80, ternyata muncul ping kan tidak terbaca. Nah, seperti itu. Kemudian DRS, ini DRS itu diffuse reflectan. Ini untuk mengukur panjang gelombang serapan dari material. Misalnya kalian punya material tertentu, serbuk CO2 misalnya, bisa diketahui material ini bisa menyerap sinar pada panjang gelombang berapa, itu bisa. Misalnya 100 derajat, oh ternyata ini 400 derajat. Terus yang lain mana? Yang lain bisa dipantulkan, bisa direfleksikan gitu ya, tapi tidak terabsorb. Kan ketika kita kena sinar matahari, ya kena sinar matahari itu kan sinarnya banyak, panjang gelombang. Kita bisa mengetahui material tertentu itu menyerap. Nah, itu diketahui dengan DRS. Dari misalnya panjang gelombang 200 sampai 800, yang paling banyak diserap itu pada panjang gelombang berapa itu bisa ditentukan. Nah, alatnya ini bisa kita akses di lab FTI, lab tekstil, di gedung ya. Kalau XRD kita punya di lab terpadu, di IM kita tidak punya, biasanya kita di UGM atau di ITB. Nah, ini contoh M. Nah, kalau saya sendiri belum pernah mendapatkan hasil dengan data yang seperti ini. Karena ini menggunakan SAED itu ya, SAED. Ini data dari SEM dengan jenis SAED. Saya belum pernah sampai sini. Kalau ukuran partikel pernah, kalau mengetahui yang ini belum pernah. Nah, nanti sampai kita pelajari. Atau nanti bisa ditanyakan ke ESA ya, ketika kuliah ESA. ESA sudah sampai mana ini kuliahnya? Kuliah ESA-nya. Ingat nggak ini? Ada yang masih ingat kuliah ESA-nya sampai mana? Ini pada menyimak tidak ini ya? Materi GS Pak. Oke. Sam sudah? Yang sudah apa saja instrumennya? XRC sudah ya berarti ya. Nah, berarti nyambung tadi ya yang saya sampaikan ya. Oke. Nah, ini dari gambar ini ternyata bisa diketahui jenis kristalnya, ya pola kristalnya. Ini bisa kita ketahui 1111101 ini kok bisa kita ketahui ya, ini dengan TM ya. Mungkin nanti kalau ada ini bisa ditanyakan cara membaca TM untuk menentukan struktur kristal atau indeks Miller. Ini kan indeks Miller yang agak-agak. Jadi kalau diperbesar ini seperti jaring-jaring di baju itu loh, benang. Nah, seperti benang ini kalau diperbesar seperti benang yang tersusun rapi ini. Jadi kita bisa melihat polanya apakah miring atau lurus atau seperti apa, itu dengan TIM bisa. Nah, ternyata yang kita lihat di sini titik-titik ini adalah keteraturan dari atomnya, keteraturan dari kristalnya, ya, keteraturan dari kristal. Itu bisa kita perhatikan melalui SEM. Oke, selanjutnya, nah ini data XRD yang melihat TiO2 yang disintesis dari beberapa temperatur. Nah, kalau bagian bawah ini adalah standarnya. Misalnya TiO2 jenis anatase itu punya puncak pada 25, kemudian di 36, 38, di 48, dan seterusnya. Rutil puncak-puncak ini. Brokit harus muncul di puncak-puncak ini. Jadi kalau hanya satu puncak yang muncul itu belum meyakinkan, belum bisa dipastikan. Jadi harus muncul beberapa puncak ini, ya, beberapa puncak ini harus muncul. Kalau misalnya
kalian mensintesis material anatase ya, kalian ingin mendapatkan anatase. Terus di analisis SRD, ternyata hanya muncul satu puncak. Terus kalian mengeklaim, ini loh, saya mendapatkan anatase. Buktinya mana? Buktinya ini satu puncak muncul di 25,5. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Nah itu tidak meyakinkan itu. Kok hanya satu puncaknya? Ya, puncaknya kok hanya satu. Yang lain kemana? Ini harus satu paket ya. Harus satu paket. Anatase harus muncul puncak-puncak ini. Meskipun puncaknya tidak runcing sekali. Rutil harus muncul puncak-puncak ini. Brokit harus muncul puncak-puncak ini. Nah, ya, harus satu, tidak, kalau satu puncak belum meyakinkan, masih diragukan. Nah, kita lihat data ini. Nah, yang bawah ini, yang hitam ini adalah PiO2 yang belum dikalsinasi. Jadi sol gel kering, ya, sol gel kering ternyata puncaknya seperti ini. Apakah ini sudah terbentuk anatase? Kita tidak bisa mengatakan sudah terbentuk karena tidak ada puncak-puncak yang khas dengan anatase di sini. Baru satu gundukan di sini. Satu gundukan ini mungkin hasil dari ikatan Pi dengan O, tetapi bentuknya belum kristalin atau masih amorf. Nah, ketika dinaikkan temperaturnya jadi 300, masih tetap sama gitu ya, tapi ya lebih besar sedikit. Ketika ditingkatkan 400, puncaknya semakin tampak, dinaikkan 500 semakin tampak, kemudian gundukan yang lain juga mulai di sini, walaupun masih sangat rendah, dinaikkan 600. Nah, ini muncul puncak juga, tetapi juga muncul satu puncak yang lain. Kalau dilihat apa ini ditarik ke bawah, oh ternyata rutil. Rutil sudah mulai terbentuk pada temperatur 600. Ya, ketika temperatur 500, rutil belum terbentuk. Nah, ketika dinaikkan menjadi 650, oh ternyata rutil semakin tinggi. Dinaikkan 700, rutil semakin tinggi ya. Puncak rutil semakin tinggi dan anatase semakin rendah. Ketika dinaikkan 800, puncak rutil yang ketika mencapai 800 itu yang terbentuk adalah rutil fasanya. Anatasenya tidak ada sama sekali. Dan pembentukan rutil dimulai pada temperatur 600 sampai 800 derajat. Di bawah itu kita hanya akan mendapatkan anatase. Kalau ingin mendapatkan rutil saja ya berarti langsung dipanaskan pada temperatur 800 derajat. Kalau ingin mendapatkan anatase saja berarti maksimal 500. Kalau ingin dua-duanya ya antara ini 600 sampai 700. Itu kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Tinggal kita nanti pengennya yang seperti apa material yang kita sintesis. Kalau rutil itu bagaimana sifat-sifatnya, anatase bagaimana, tergantung penggunaan juga. Dan itu lebih bisa menyerap sinar tampak dibandingkan anatase. Ya, dibandingkan anatase. Nah, mungkin bisa juga, saya ingin membuat yang lebih banyak menyerap sinar matahari misalnya atau sinar visible. Ya, rutil. Tapi kalau misalnya saya ingin mensintesis yang lebih stabil secara termal, terus yang sifatnya seperti ini, ya silakan anatase, nah, gitu. Jadi beda-beda. Kemarin ketika ESA sempat membaca data dari material apa ya? Apa ke ESA ini kan sudah ambil ESA semua ya? Kaolin, selain kaolin apa? Ada lagi. Ini yang lain, apa ini pengalaman apa yang diperoleh ketika materi XRD di ESA? Ini semua enggak ini ketika di ESA ini? Apa AD? Ya dipelajari apa kemarin di ESA AD? Dinda? Dinda? Ini orang-orangnya mana ini? Aida? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Dinda ada, Dinda.
Aida Pak, tadi Aida panggil Aida. Oh Aida, Aida. Alia ada Alia. Anas. Alia ada Pak. Anas ada. Ada Pak. Oh ada. Nah, jadi ketika kuliah ESA nanti disimak ya, disimak terus. Mungkin nanti bisa ditanyakan ketika kuliah kita, atau ketika kuliah kita nanti bisa ditanyakan di ESA. Jadi biar saling terhubung. Misalnya besok request, coba membaca material ini dengan GSA misalnya. Contoh material yang bisa dianalisis dengan GSA apa? Misalnya kalian membawa kasus itu di kuliah kita nggak apa-apa silahkan, atau sebaliknya. Jadi biar menyambung. Nah ini datanya ya, data yang diperoleh dalam tabel, misalnya TiO2 yang sebelum dikalsinasi, ini anatase ya. Tadi ada puncak kecil anatase ini, ternyata gundukan tadi anatase ini ternyata, ini anatase tapi jumlahnya sangat sedikit, proporsinya kecil. Rutil tidak ada, berarti tidak ada. Tidak menyerap sinar sama sekali. Karena belum kristal ya, belum kristalin. Anatase terbentuk tapi belum menyerap sinar matahari atau sinar UV. Nah, ketika dinaikkan 300, anatase muncul semakin besar proporsinya, rutil belum terbentuk, brokit 4 ya. Nah, ini ukurannya. Tidak menunjukkan jumlah ya, tidak menunjukkan jumlah. Nah, seperti itu. Ini brokit terbentuk ketika suhu dinaikkan 400, ini terbentuk anatase, brokit juga terbentuk. Ketika 500 ternyata rutil juga terbentuk, tapi mungkin tidak banyak ya, tidak banyak. Dan puncaknya di 800 ini rutil yang paling banyak. Rutil ada itu ya, rutil ada. Banyak atau tidaknya ini kita tidak tahu. Rutil ada dengan ukuran partikel yang besar. Sementara brokit dan anatase nggak ada. Sementara kalau dibandingkan dengan ini yang komersial, TiO2 komersial, ternyata TiO2 komersial itu anatase dan rutil ya. Anatase dan rutil. Ini kok tidak menyerap ya. Saya kemarin beli TiO2 yang komersial 1 kilo itu ada puncak anatase. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah konsentrasi ya. Ini konsentrasinya seperti ini. Konsentrasi atau jumlah dari fasa-fasa tadi. Ya, fasa-fasa tadi ada A itu anatase, B brokit, R rutil. Kita bisa melihat konsentrasinya ya, persentasenya. Nah ini kita cara membacanya seperti tadi, 25 ini apa ini, 25 ini ya sebelum dipanaskan tadi, sebelum dipanaskan. Kemudian 800 derajat ini ternyata yang paling banyak rutil ya, yang paling banyak adalah rutil. Sama ini mendukung data XRD tadi. Itu ini ya. Kemudian ini adalah DRS, panjang gelombang atau sinar yang diserap oleh material ini. Material ini. Oke, coba diamati dulu. Ini dengan hasil XRD TiO2 yang saya beli kemarin. XRD yang saya beli kemarin, saya tiba-tiba ingat
Tadi kan ini P25 ya, kok tidak menyerap panjang gelombang? Jangan-jangan P25 ini, oh beda. Di sini nggak ada data P25 XRD-nya. P25 tidak menyerap panjang, tidak punya energi bandgap. Padahal kemarin saya sudah menggunakan ini untuk fotokatalis. Mungkin ini salah ya, atau tidak tercantum ya. Karena ketika di XRD muncul juga, tapi puncaknya rutin kemarin. Puncaknya bagus ya. Nah, ya waktu PKM kemarin ya ada mahasiswa yang beli TiO2 komersil dan dianalisis dengan XRD, ternyata isinya rutil, bukan anatase. Mengapa kok rutil ya? Mungkin karena ketika pembuatan TiO2 dalam jumlah yang besar, itu menggunakan temperatur yang tinggi. Ya, menggunakan temperatur yang tinggi. Karena kalau hanya ingin mendapatkan anatase ya mungkin agak sulit. Ini 400, harus temperatur 400 derajat atau 400 sekian. Kalau lebih bisa jadi pembentukan rutil. Jadi temperatur pembentukan cukup lebar antara 500 sampai 800. Ya, pembentukan rutil ini cukup lebar range temperaturnya antara 500 sampai 800. Misalnya batas 500 derajat, 5 derajat ya sudah rutil dan terbentuk. Oke, itu ini bandgap-nya. Jadi semakin tinggi bandgap, semakin besar energi yang dibutuhkan. Semakin bandgap energi kan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi kalau semakin tinggi bandgap-nya, maka energi sinar yang dibutuhkan semakin tinggi, artinya semakin ke arah UV. Kalau semakin kecil, semakin ke arah visible. Nah, ini menunjukkan TiO2 rutil ini bandgap-nya rendah. Dia lebih bisa menyerap sinar tampak dibandingkan anatase yang bandgap-nya mencapai 3,29. Oke, jadi keunggulan dari rutil itu ya, bandgap-nya lebih rendah. Nah, ini polanya, jadi ini adalah panjang gelombang 200 sampai 800. Ini adalah absorbansinya, jadi semakin tinggi absorbansi menunjukkan banyaknya sinar yang diserap. Nah, ini kita bisa melihat di material ini sangat banyak, sangat melimpah ya dalam menyerap sinar UV sampai 300 berapa ini? 320-an ya. 320 itu yang dominan diserap adalah sinar UV. Kemudian berangsur-angsur ini juga mendekati ke arah sinar tampak, ini penyerapannya 200 sampai 400 kurang itu adalah panjang gelombang yang banyak diserap oleh TiO2. Jadi, nah kalau kita perhatikan di bagian ini, apakah kalsium itu mempengaruhi penyerapan sinar? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kotak ini ya. Kemiringan ini kalau diperbesar, dibawa ke sini, maka kita bisa melihat grafik ini. Nah, kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya, pergeseran serapannya. Ya, semakin melebar berarti dia memiliki kemampuan menyerap sinar tampak yang mendekati yang lebih 400 ini kan. Nah, semakin melebar ini 400. Jadi di sini yang serapan pada sinar tampaknya mulai yang sudah tinggi, yang atas ini, entah ini apa ini nggak jelas ya. 800 kayaknya ya, rutil ini ya. Jadi yang paling tinggi ini, nah ini kan di sinar di 400 derajat kan paling tinggi nih serapannya. Jadi dia paling bisa menyerap sinar tampak.
anatase atau rutil misalnya. Dengan XRD sangat bisa, ini fasenya rutil atau anatase atau brokit. Kemudian dengan ini DRUV, kita lebih diyakinkan apakah material itu menyerap sinar pada sinar tampak atau sinar UV. Kalau rutil memang kelihatan ya, dia lebih mudah menyerap sinar tampak. Jadi pasti saling mendukung, tidak mungkin saling bertabrakan atau bersebalikan, ini tidak mungkin. Makanya sering kita gunakan instrumen yang lebih dari satu atau dua supaya lebih menguatkan hasil yang kita peroleh. Nah, ini ada contoh jurnal lain tentang pembuatan TiO2. Ini influence of synthesis route. Influence itu pengaruh rute sintesis terhadap struktur, sifat optik, dan sifat elektrik dari TiO2. Jadi pengaruh rute atau metode sintesis TiO2 terhadap struktur optik dan sifat elektrik. Ini menggunakan sol gel juga dan hidrotermal. Nah, nanti kita lihat ini bagaimana. Nah, untuk sol gel sama seperti kemarin. Jadi yang ini adalah langkah untuk mendapatkan TiO2 dalam bentuk nanopartikel. Nanopartikel itu bentuknya biasanya sferik, bulat-bulat, kecil, lembut. Caranya adalah isopropanol pertama diaduk dengan stirrer, kemudian ditambahkan TTIP 5 mili. Ingat isopropanol di sini sebagai pelarut, ya, sebagai pelarut dari TTIP. Nah, setelah TTIP ditambahkan, ini diaduk, baru ditambahkan air tetes demi tetes. Airnya sebanyak 75 mili. Lebih banyak, airnya lebih banyak dibandingkan TTIP, ya. Sehingga TTIP itu sebagai reaktan pembatas. Air dibuat melimpah. Nah, ini akan terbentuk endapan yang berwarna putih. Kemudian tetap di stirrer, dipanaskan, ditambahkan asam asetat selama 5 jam diaduk. Asam asetatnya 2,5 mili. Tidak disebutkan berapa ini ya, berapa konsentrasinya. Nah, biasanya jurnal memang seperti itu, tidak semuanya diungkapkan. Pasti ada resep yang disembunyikan. Nah, ini 2,5 ditambahkan, tambah juga asam nitrat 1 mili, ini juga tidak disebutkan di sini berapa konsentrasinya. Didinginkan, divakum, bisa divakum atau tidak, kemudian dikalsinasi aniline itu sama dengan kalsinasi, maka akan terbentuk ini. Nah, 500 derajat itu kira-kira apa yang terbentuk? Rutil atau anatase tadi? Apa tadi? Anatase. Apa? Anatase. Anatase, yang terbentuk adalah anatase. Oke, nah ini ya caranya hampir sama. Nanti bisa dibaca di sini. Oke, selanjutnya ini sama ya, ini tadi hanya saya copy lagi. Terus ada lagi yang dengan metode hidrotermal. Hidrotermal itu tidak melalui proses sol gel ini tampaknya. Nah, yang terbentuk adalah nanorod, bukan nanopartikel lagi. Kalau nanopartikel biasanya halus, bentuknya bulat-bulat kecil-kecil. Kalau nanorod ini batang, bentuknya seperti ini, paling terhubung batang. Nah, caranya ini ternyata menggunakan TiO2 yang sudah jadi. TiO2 yang sudah jadi ditambah NaOH, terus di stirrer seperti ini, dimasukkan ke dalam autoclave. Autoclave itu semacam wadah yang dimasukkan ke dalam ini seperti besi ini ya. Seperti besi ini kecil, ini paling satu kilan 10 cm paling tingginya atau 15 cm. Ini nanti dimasukkan di dalam oven alat ini. Ya. Terus terbentuk endapan putih, ini dicuci dengan HCl, dicuci dengan air, kemudian disaring,
dikalsinasi, maka akan diperoleh TiO2 nanorun. Nah, ini metode yang lain dengan hidrotermal. Nah, ini hasilnya, ini hasil yang atas ini SEM, yang bawah TIM. SEM kita bisa melihat partikel yang bulat-bulat seperti ini, ya. Kalau yang material yang kedua ini panjang-panjang ya, seperti batang. Ini bulat-bulat, ini batang. Nah, kalau TIM juga sama ternyata. Ketika dianalisis TIM seperti ini, sementara yang dengan hidrotermal bentuknya seperti ini, batang-batang. Kita bisa melihat ini ya, perbedaannya sangat kelihatan. Hasil dari SEM dan TIM, SEM dan TEM, ya, kita menyebutkan SEM dan TEM. Kalau SEM itu seperti ini ya, padat, gelap. Kalau TEM transparan. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena metode yang digunakan pun berbeda. Kalau SEM, ini elektronnya dipantulkan oleh material. Jadi material ditembak oleh elektron terpantulkan. Nah, pantulan elektron itu yang diolah datanya menjadi gambar. Kalau TEM itu berbeda. Jadi material ditembak oleh elektron, ada yang menembus ke bawah. Nah, elektron yang menembus material itu yang dianalisis dan diolah datanya. Jadi bedanya di sana antara SEM dan TEM. Sehingga TEM ini resolusinya lebih baik ya dibandingkan SEM, karena yang digunakan adalah elektron yang menembus materialnya, sehingga lebih transparan gambarnya. Oh, ini tugas ini ya, nanti silakan. Ada pertanyaan sampai ini tadi? Belum dilanjutkan? Ada yang ditanyakan? Dipersilahkan kalau ada yang bertanya. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjutkan ke TiO2 dalam bentuk yang lain. Nah, ini adalah cara pembuatan TiO2 yang dilapiskan di atas permukaan gelas. Nah, ini saya perlu memperjelas, ini maksudnya gelas itu kaca. Karena berasal dari bahasa Inggris gelas ya, yang artinya kaca. Nah, fungsinya diantaranya adalah untuk solar cell. Ya, jadi dilapiskan. Ini kaca, TiO2-nya dilapiskan di atasnya sebagai solar cell. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah bisa, kalau dalam bentuk lapisan seperti itu, apakah bisa digunakan untuk pengolahan limbah juga? Ya, tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa. Tetapi kalau dalam keadaan terlapis di sini, kalau untuk pengolahan limbah dikontakkan dengan air, dikhawatirkan TiO2-nya akan tergerus, akan mengalami erosi gitu ya, tergerus lama-lama akan hilang. Jadi kalau dalam bentuk terlapis seperti ini, kalau tidak kuat ya repot. Ya, kalau misalnya hanya untuk solar cell masih memungkinkan karena tidak akan tergerus oleh air. Ya, kita gunakan untuk solar cell di bawah sinar matahari itu kan nggak mungkin akan hanyut, akan terjadi erosi. Kecuali kalau anginnya besar ya. Tetapi angin pun tidak akan sampai menghilangkan TiO2 di permukaan kaca ini. Nah, ini adalah kaca FTO. FTO nanti bisa dicek ya, ciri-cirinya itu seperti apa FTO. Tapi ini biasa digunakan untuk penelitian juga. Nah, ini judul salah satu penelitian, The Optimum Titanium Precursor of Fabricating TiO2 Compact Layer for Perovskite Solar Cell. Prekursor yang optimal untuk membuat TiO2 berbentuk kompak. Jadi kompak itu padat untuk solar cell, perovskite. Perovskite itu kristal ya, jenis kristal. Nah, langkah kerjanya
kaca FTO dibilas dengan HCl dan serbuk zinc. Saya belum mengeksplor ini fungsinya apa serbuk zinc. Kemudian dicuci dengan berbagai macam alat bahan pencuci, ada deterjen, aquades, aseton, etanol. Kemudian dikeringkan dengan spin coating ini ya, dengan 3000 rpm selama 30 detik, dipanaskan pada temperatur 500 derajat selama 30 menit supaya kering dan material-material organik apabila nempel di kaca hilang. Nah, 3 prekursor disiapkan di sini. Nah, apa saja tadi prekursornya nanti kita lihat. Nah, ini adalah spin coating. Jadi diteteskan di sini, kemudian diputar dengan putaran yang sangat tinggi, 3000 rpm. Nah, nanti kan akan melebar ini tetesannya ke samping-samping, sambil menguap ya, sambil diuapkan. Ini prinsip ini seperti orang yang bikin kue leker itu ya. Kalau orang bikin kue leker kan pakai wajahnya kan diputar begini ya, diteteskan di tengah, nanti akan melebar. Nah, prinsipnya sama. Dibandingkan ditetes kemudian dioles-oles secara manual itu kan kurang efektif dan tidak akan merata. Tetapi kalau prinsipnya seperti ini, maka olesannya akan lebih merata. Nah, ini langkah selanjutnya. Prekursor yang digunakan ada 3 tadi, TTIP, TBOT, dan TD apa ini ya, TTDB. Nah, makanya TBOT, mana TBOT-nya? Ini dilarutkan dalam etanol, ingat sebagai pelarut, ditambahkan polyethylene glikol, asam nitrat, dan 0,5 mili aquades. Memang beda-beda ya, penelitian itu sangat luas. Kita mau mengeksplor di bagian mana itu sangat mungkin. Nah, ini misalnya, kok sedikit sekali aquadesnya, berarti kemungkinan hanya akan tidak banyak nanti ya PO2 yang terbentuk. Ini mungkin sebagai reaksi pembatas. Bisa jadi akan PBOT-nya akan sisa nanti. Nah, ini juga perlu dibaca secara detail ya di jurnal terkait mengapa kok volumenya sangat sedikit. Syukur-syukur nanti bisa dibandingkan dengan jurnal yang lainnya. Kemudian campuran diaduk 5 jam, diendapkan 15 jam. Endapan disaring, kita peroleh TiO2 dalam bentuk pasta atau gel. Kemudian pembuatan lapisan TiO2 di atas kaca tadi dilakukan dengan melapiskan pasta TiO2 di permukaan, kemudian di spin coating, diputar seperti ini. Pasta yang digunakan tadi adalah TiO2 yang sudah dimasukkan dalam etanol dengan perbandingan berat 1:6. Spin coatingnya begini kondisinya, dan diikuti dengan pengeringan pada temperatur 100 derajat dan diikuti dengan kalsinasi 500 derajat. Nah, ini bentuknya. Jadi ini metode yang lain ya. Ini metode yang lain tidak nyambung dengan metode sebelumnya. Jadi ada yang modelnya direndam seperti ini juga ada. Ini dihidrolisis, dihidrotermal. Prekursor TiO2-nya ini dalam bentuk larutan, kemudian gas FTO dimasukkan di sini dihidrotermal. Ini hanya ilustrasi ya, selama sejam muncul kristal TiO2 seperti ini. 2 jam seperti ini semakin banyak, 9 jam, 3-6 jam seperti ini, 9 jam semakin banyak kristal. Ini hanya ilustrasi. Kaca FTO yang dilapisi TI yang memang tidak tampak begini. Bahkan ada yang buram gitu ya, tetapi ternyata di sana ada TiO2-nya. Nah, ini digunakan sebagai solar cell juga bisa. Nah, ini metode lain tadi hampir sama, hidrotermal. Air sebagai solvennya. Tetapi pelarut supaya tidak hilang. Kalau kita tidak menggunakan reaktor hidrotermal autoclave,
Maka ketika temperatur misalnya 100 sampai 150 derajat, maka airnya akan menguap semua. Nah, ini menggunakan hidrotermal yang sangat, sehingga airnya tidak bisa keluar atau menguap. Jadi airnya hanya bolak-balik di dalam wadah itu saja, itu hidrotermal. Nah, ini preparasi larutan PO2 seperti ini, HCl, H2O, TiCl, dimasukkan ke dalam ini, teflon, gelas FTO atau kaca FTO dimasukkan di dalam sini, direndam, dimasukkan ke dalam autoclave ini. Ini kencang sekali, ini tutupnya juga rapat, ini supaya airnya tidak keluar. Dan mengapa kok harus ini besi yang tebal, supaya dia tidak terpengaruh apabila ini terjadi ledakan ya. Maksudnya kan ini panas, pasti tekanannya akan sangat tinggi. Ya. Ini dibuat berat begini, ada penguncinya supaya bisa menahan ini apabila terdorong keluar. Nah, setelah itu ini cukup mudah, temperaturnya 70 derajat selama 1 jam di oven, dan nanti akan diperoleh bentuk PO2 seperti ini. Oke, nah ini adalah contoh hasil XRD yang diperoleh anatase dan kasnya memang 25 dan beberapa titik yang lain. Kalau rutil 27 biasanya 27 dan titik-titik yang lainnya. Ini mungkin tabrakan dengan FTO ini pencapnya. Jadi tidak tampak di 27. Nah, ini adalah hasil dari perbedaan tadi prekursornya. Prekursor berbeda itu apakah ininya sama hasilnya, ya, hasil ekstraksinya apakah sama. Nah, ingat yang bawah ini adalah standar, ya, standar. Jadi hasil yang kalian peroleh dicocokkan dengan standar. Kira-kira sama nggak muncul puncaknya di mana daerah mana? Ini kalian olah sendiri ya. Besok kalau kalian karakterisasi XRD misalnya diolah sendiri datanya sehingga terbentuk seperti ini. Hampir sama seperti membuat data di Excel. Tetapi fitur pengolahan dengan ORI itu lebih baik, lebih lengkap untuk mengolah data untuk hasil seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah pengujian kelistrikan bahan, ini saya cantumkan di sini. Jadi tadi PO2 yang dilapiskan di permukaan gelas atau kaca tadi juga diukur kelistrikannya. Penyerapan cahaya sama, ini absorbansi panjang gelombang seperti ini. Ternyata serapannya di sinar tampak sangat besar, ya, sangat besar kan ini kan FTO. Ini sangat lebar ya. Di 400 tinggi serapannya, 500 nanometer tinggi, serapannya masih tinggi. Masih tinggi, sampai 800 ini juga terdapat serapan. Ya, artinya bahan ini bisa menyerap sinar tampak, sinar matahari. Berarti berhasil ya. Berhasil. Kira-kira ini apa ya faktornya ya? Kok bisa menyerap atau serapannya pada panjang gelombang ini dibandingkan dengan data yang tadi kita lihat, ini kan sangat berbeda. Sangat berbeda. Ini 500 nanometer masih tinggi serapannya. 800 masih terdapat serapan. Nah, nanti bisa dibaca lagi mengapa kok pada penelitian ini bisa diperoleh PO2 yang punya serapannya sangat baik di sinar tampak. Apakah faktor dari sintesis? Ya, apakah faktor dari sintesis? Kalau kita lihat
Ini apa ini? Anatase ya, atau bisa juga rutil ini ya. Rutil juga bisa kalau di sini. Yang jelas kalau kita melihat ada puncak yang runcing seperti ini berarti sudah terbentuk TiO2 kristalnya. Terlepas dari itu anatase atau rutil. Tetapi kalau muncul puncak yang runcing ini berarti TiO2 kristal sudah terbentuk. Itu. Cuma ini mengapa kok beda serapannya dengan yang jurnal yang sebelumnya kita pelajari? Ada banyak faktor ya, faktor diantaranya apakah rutil atau anatase. Kemudian ini ukuran partikel. Kita kalau melihat di slide ini, ukuran partikel itu apakah berpengaruh? Ya, apakah berpengaruh? Tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya ya. Nyatanya rutil yang 52 ukurannya itu serapannya lebih rendah. Anatase meskipun ukurannya kecil tapi serapannya tinggi. Nah, gitu. Nah, nanti bisa kita eksplor lagi mengapa kok ini bisa menyerap pada panjang gelombang sinar tambah. Apakah faktor kacanya yang membantu penyerapan? Nah, kemungkinan ada juga seperti itu. Oh, ini perovskit ya. Ini perovskit. Jadi ada absorpsi transmisi. Kalau TIM tadi kan nembus begini ya. TIM itu elektronnya nembus. Kalau refleksi ya dipantulkan. Ini yang ditangkap, yang datanya diolah untuk SIM, misalnya emission. Nah, ini adalah struktur dari TiO2. Ini jenisnya rutil, ini anatase. Jadi titik-titik bulatan-bulatan ini adalah atom-atomnya. Ini misalnya titanium di pojok-pojok, ini oksigen yang tengah putih. Nah, kita bisa membaca posisi atom TiO2 ini, indeks Miller-nya apa. Nah, ini ternyata titik ini 001 kan sesuai dengan yang kita pelajari dulu. Kalau di depan sini 100. Nah, jadi ini adalah struktur kristal yang ditandai dengan nilai indeks Miller di beberapa titik. Nah, yang penting juga kalian tidak perlu heran ya dan kaget kalau sering diperoleh ketidak atom. Misalnya ini titanium digambarkan dengan bulatan yang lebih kecil dibandingkan oksigen. Padahal sebenarnya titanium itu lebih besar dibandingkan oksigen. Nah, seperti yang ini ya. Titaniumnya yang biru, oksigennya yang merah. Ini kan lebih besar, tapi di gambar yang lain lebih kecil. Nah, perbedaan ini sebenarnya hanya untuk memperjelas letak dari atom ya, tanpa bermaksud menggunakan data yang salah. Jadi hanya untuk memudahkan saja. Seperti ini. Piramid ini. Jadi ternyata seperti ini. Kalau dihubungkan titik satu dengan titik yang lainnya, maka akan terbentuk piramid seperti ini ya. Piramid yang saling terhubung. Itu mungkin yang bisa kita pelajari. Kita sudah pelajari tentang TiO2 yang berbentuk serbu.
Kemudian ini tadi kita berusaha melihat cara membuat TiO2 yang terlapis di permukaan suatu gelas dengan metode hidrotermal ya, hidrotermal. Kalau misalnya menggunakan sol gel, ya agak sulit kalau dengan sol gel. Mungkin bisa ya sol gel, gelnya itu dibuat pasta, diteteskan di sini, di spin coating, baru setelah itu dikalsinasi. Ya, setelah itu dikalsinasi. Tapi di sini langsung menggunakan hidrotermal ini ya. Sebentar. Berapa besar ya. Oh ini sol gel juga ini, maaf, ini sol gel. Sol gel. Hidrotermalnya baru di sini, ini metode lain. Jadi ini tidak terkait dengan saya perlu, ini tidak terkait dengan penelitian sebelumnya. Oke, gini aja. Nah, oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi. Oke, ada nggak ini yang mau bertanya, yang ingin cross check atau apa gitu, mungkin mendapatkan informasi yang lain yang berbeda yang bisa didiskusikan. Untuk oke, coba saya tampilkan. Saya tampilkan jurnal yang sederhana. Oke, pokoknya tugas saya di sini mengenalkan cara-cara sintesis anorganik, ya, sesuai dengan kuliahnya. Nah ini misalnya ada proceeding ya, hasil penelitian yang diterbitkan di conference internasional. Ini judulnya sintesis dan karakterisasi TiO2 yang dilengketkan, dimodifikasi dengan SiO2 berbentuk thin film. Thin film itu ya lapisan tipis via sol gel method, dengan metode sol gel. Memang yang banyak sol gel tampaknya. Ini kapan ini? Oke, so ini iklan ini ya. Iklan ada ini kalau sudah tidak pandemi ya, ini bisa ini mahasiswa ikut seperti ini. Di mana Kanada dulu tahun 2015-16 itu ada konferensi seperti ini di Jerman. Itu mahasiswa kimia berangkat 4 orang berangkat di Jerman ikut konferensi. Kan pengalaman ya, kalau kalian tidak kuliah mungkin tidak bisa punya kesempatan merasakan konferensi atau pergi ke luar negeri gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan nanti tahun depan misalnya sudah ada konferensi yang offline, itu bisa diikuti. Tapi ada syaratnya.
ikut konferen itu tidak sekedar datang, tidak sekedar jalan-jalan, tapi harus membawa bahan yang akan dipresentasikan. Ya, membawa bahan yang akan disampaikan. Bahannya dari mana? Dari penelitian. Dari mana lagi kalau tidak dari penelitian, ya kan? Makanya kita punya data itu penting. Data diperoleh dari penelitian. Jadi alangkah akan sangat menguntungkan apabila kita sudah punya rencana, punya ketertarikan dalam bidang tertentu. Entah apapun itu ya di kimia, kalau sudah punya ketertarikan bidang tertentu bisa dikembangkan. Bahkan bisa dikembangkan dari sekarang. Misalnya ingin mengkaji tentang penurunan COD/POD di bidang analitik misalnya, dari terhadap limbah tepung tapioka misalnya, ya bisa nggak itu, dengan metode apa, caranya bagaimana. Nah, kalian dapat hasil, dapat data yang bisa dipresentasikan di sini. Atau di bidang sintesis senyawa organik untuk obat apa gitu misalnya, untuk obat diabetes, untuk obat sariawan atau apa misalnya. Kalian dapat hasil, terus diuji, dianalisis, dapat data, bisa diaplikasikan. Atau tentang minyak atsiri, bisa mengolah minyak atsiri menjadi produk apa, obat-obatan. Bisa mengkonversi senyawa minyak atsiri menjadi senyawa bentuk lain. Nah, itu bisa dipresentasikan. Nah, intinya kalian kalau ingin mengikuti seminar-seminar konferensi seperti ini harus punya data. Data dari mana? Dari penelitian. Bagaimana cara kita bisa melaksanakan penelitian? Kita harus punya ide. Nah, bagaimana kita punya ide? Kita harus banyak baca, harus banyak merenung, ya, merefleksikan diri. Kira-kira saya pengen ke mana ya, pengen meneliti tentang apa ya. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang. Nah, setelah punya ide, nanti disampaikan misalnya ke dosen pembimbing. Siapa dosen pembimbingnya? Bagaimana cara kita mendapatkan dosen pembimbing? Ya, kita harus mengenal riwayat riset latar belakang dosen pembimbing, dosen-dosen di prodi kimia. Misalnya Bu Is itu tentang katalis, Bu Is tentang antibakteri, terus Pak Habibie tentang bioteknologi, Pak Tatang tentang enzim. Nah, itu harus tahu, ya. Terus nanti dikonsultasikan, Pak, saya punya ide seperti ini, kalau dilakukan penelitian bagaimana, Bapak sebagai atau Bapak atau Ibu nanti menjadi pembimbing saya atau pembimbing kami, kira-kira bagaimana. Nah, tapi kan itu kan dari ide kalian, ya. Terus dananya dari mana? Nah, seperti yang saya sampaikan dulu, dananya bisa diakses melalui program itu PKM, ya. Program PKM itu bisa diakses dari sana dananya. Kalau mau mandiri, modal sendiri ya nggak masalah, tapi mungkin banyak, ya, modalnya banyak. Tapi kalau memang punya uang banyak, pengen mandiri ya silahkan saja. Tapi kalau mau dibiayai mendapatkan dana yang melalui program seperti PKM, gitu. Jadi sebenarnya besar, ya, peluang untuk melakukan penelitian, pergi ke manapun itu sangat mungkin, sangat besar peluangnya. Dulu angkat Mbak Farihatul Fitria itu juga dulu diterima di Australia kayaknya, ya, untuk menyampaikan presentasi, tetapi karena pandemi kalau nggak salah itu atau karena apa tidak jadi ke sana. Terus 2018 itu juga ada 4 mahasiswi yang ke Turki, itu selama 6 hari di sana, ya. Konferennya 2 kalau tidak 3 hari, sisanya jalan-jalan di sana. Kan enak seperti itu. Yang penting dapat data. Kebetulan yang di Turki itu bimbingannya Prof. Is kalau nggak salah. Jadi punya data bersama Prof. Is, terus dipresentasikan di sana.
Nanti dananya dari mana? Dana penelitian bisa dari PKN. Terus dana pergi ke sana bagaimana? Nanti bisa mencari sponsor ya, bisa minta bantuan di prodi, bisa minta bantuan fakultas atau universitas. Tapi ya biasanya tidak di cover semuanya. Mahasiswa tetap mengeluarkan dana ya, walaupun tidak 100% itu ada dana juga. Nah ini misalnya ini sintasi dan karakterisasi TiO2 dalam bentuk tim film dengan metode soil gel. Ini sederhana ya, ini kalau kalian baca ini sangat sederhana. Misalnya ya, singkat saja TiO2 ini tolong disimak, TiO2 tim film, lapisan tipis TiO2 dipreparasi atau dibuat by soil gel spin coating method. Dengan cara soil gel yang menggunakan tadi spin coating metode spin coating tadi. Jadi bisa ya soil gel itu dikombinasikan dengan spin coating. Dia sama seperti tadi, itu soil gel terus di spin coating. Terus structural surface morphology and optical properties were investigated for different annealing temperature. Jadi struktur, kemudian morfologi atau foto permukaan, dan sifat optiknya diinvestigasi. Diinvestigasi itu dipelajari, diteliti, dianalisis. Ya, terhadap for different annealing. Nah, terhadap temperatur annealing atau temperatur kalsinasi yang berbeda. Yang hampir sama, 300, 400, 500. Jadi pembuatan SiO2 ini dilakukan pada temperatur 300, 400, 500 dan dipelajari apakah terdapat perbedaan struktur, morfologi dan sifat optis, itu dipelajari. Nah, hasilnya berdasarkan XRD, X-ray diffraction, pola XRD menunjukkan munculnya kristal brokit. Ya, kristalnya adalah kristal brokit. With SiO2 phase percent at ini ya. Jadi muncul brokit dengan SiO2 pada temperatur kalsinasi 300 derajat. Pada temperatur yang lebih tinggi, ioni fase yang terbentuk adalah ya at higher temperatur, pada temperatur yang lebih tinggi yaitu 400 sampai 500, fase yang terbentuk adalah brokit. Oh, ternyata yang diperoleh brokit. Coba nanti kita lihat datanya ya, apakah benar brokit atau ya ukurannya kecil itu ya, teraglomerasi atau saling terkumpul. Kemudian ketika temperatur dinaikkan, ini partikelnya lebih luas ya, lebih luas. Ini saya belum menemukan arti ini ya, nanti kita lihat. Nah, hasil dari UV vis menunjukkan low transmittan. Transmittan itu lawan dari absorban. Jadi transmittan itu adalah sinar yang diteruskan. Kalau absorbansi, sinar yang diserap. Low transmittan yaitu 30%. Oke, coba kita lihat. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini cukup sederhana ini bahasanya ya. Tidak terlalu rumit. Kalau jurnal yang tingkat tinggi, yang Q1 itu terus oleh karena itu modifikasi sifat fisika dan kimia ini menjadi perhatian dari para peneliti. Kan sederhana bahasanya. SiO2 has high thermal stability. SiO2 memiliki standar thermal yang tinggi. Kemudian sifat kekuatan mekanik yang bagus dan dapat membantu untuk membentuk
situs aktif pada katalis, kan sederhana bahasanya. Ini metodologi juga sama, di sini menggunakan TPUT. TPUT sama kayak tadi. Terus kita ini ada alurnya, spin coating juga hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah hasil XRD-nya. Nah, ini sebenarnya hasil XRD-nya kurang baik ini. Kalau kita mau komentar hasil XRD-nya kurang baik, karena puncaknya hanya satu, ini tidak meyakinkan. Kurang meyakinkan. Dibandingkan yang puncaknya runcing-runcing tadi kan bagus yang tadi. Ya, bagus yang tadi. Nah, oleh karena itu hasil penelitian ini diterbitkan di konferensi, di proceeding, bukan di jurnal. Karena datanya kurang bagus, maka kalau diterbitkan di jurnal atau diterbitkan di proceeding, kumpulan naskah di konferensi itu masih bisa. Ini kalau misalnya diterbitkan di jurnal, ini kemungkinan besar ditolak ini karena datanya tidak jelas. Tapi kalau di konferensi masih dapatlah toleransi. Apa-apa tidak begitu baik, nggak apa-apa. Yang penting ada penjelasannya. Sudah sama-sama maklum. Tetapi kalau di jurnal, wah itu harus datanya harus bagus banget. Jadi sebenarnya kalau mau ikut konferensi itu mudah. Dapat data yang nyerempet itu sudah bisa digunakan untuk konferensi, bisa dipresentasikan. Terus mana? Oh ini hasil SEM-nya. Nah, hasil SEM-nya seperti ini, bentuknya tidak jelas ya. Ini seperti gambar animasi malah ya, tidak menunjukkan bentuknya apa, bulat, seperti batang. Nah, ini agak sulit untuk dijelaskan ya. Tadi makanya ada flag, terus ada pecah gitu ya. Ada terangnya partikel yang seperti pecah itu kan penjelasannya seperti itu. Terus ini absorbansinya begini. Ini transmitansinya. Oke, dan sudah kesimpulan. Nah, kan sederhana ya. Nanti bisa kalian baca juga ini. Nanti saya share. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang didiskusikan mungkin? Apa yang bagi kalian menarik mungkin bisa ditanyakan. Nggak ada, ini banyak banget mahasiswanya di sini tapi nggak ada yang bertanya. Itu ya, atau mungkin ini sesuatu yang baru ya, jadi belum banyak referensi yang ada di kalian, jadi belum menemukan sesuatu yang menarik. Oke, ya tugas kalian banyak membaca itu ya, supaya nyambung kalau dosen-dosen menjelaskan. Misalkan kalian dijelaskan di kimia organik sintesis, tapi kalian sudah punya dasar, misalnya sudah banyak baca, nanti akan nyambung. Tentang misalnya saya absen kalau nggak ada. Oke ya, saya absen kalau gitu. Yang pertama